Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi, ke 2809 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Supaya kita jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan itu. Kita belajar firman Tuhan ini supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Yang pertama, ayat 1, perhatikan. Firman Tuhan berkata, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap apa? Yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Yang pertama, siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Mereka yang ketinggalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara ketinggalan kereta. Tuhan sudah datang, saudara tertinggal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi amanat Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara dan saya kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga kita tidak ketinggalan. Mereka yang ketinggalan, mereka yang hanya menjadi orang Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka lah yang ketinggalan, saudara. Makanya tidak heran, ada banyak orang sudah Kristen puluhan tahun. Kalau disuruh berdoa di depan, saudara, mereka tidak bisa berdoa, melayani di banyak orang. Saudara, saya mau bilang, orang-orang seperti itu orang-orang yang ketinggalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ketinggalan berikut yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang tidak memaksimalkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya. Dari dulu sampai sekarang ya, talenta yang Tuhan berikan bukannya mereka kembangkan, tetapi mereka kubur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan datang, saudara ketinggalan.
Karena apa? Saudara tidak memaksimalkan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara ketinggalan. Makanya saudara harus bergerak sesuai dengan zaman ini. Saudara harus terus berkreasi. Supaya apa saudara? Supaya saudara memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bergegas. Mari kita saudara sambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita kerjakan dengan semangat. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan datang kali kedua, tidak ada yang tertinggal. Semua kita sudah siap sedia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan adalah mereka yang ketinggalan. Ini bukan bicara ketinggalan zaman. Saudara, ini bukan bicara tentang, dulu pakai HP yang jadul, sekarang kita tidak boleh ketinggalan zaman, harus beli yang paling terbaru. Bukan bicara tentang teknologi seperti itu yang harus kita miliki. Yang harus kita kembangkan, bagaimana kita bergerak maju sesuai dengan pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan yang ada di depan, lalu kita ikut Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, kita ikut. Amin. Jangan sampai saudara ketinggalan jauh ke belakang. Bapak Ibu Saudara, kita harus ikut Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, kita ikut Tuhan. Amin. Jangan ketinggalan. Jangan sampai saudara sudah nyaman dengan kehidupan saudara, akhirnya sudah malas bergerak dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan ketinggalan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan, lakukan dalam kehidupanmu. Terus bergerak di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara ketinggalan. Jangan sampai saudara melihat ada orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka lebih berani melayani Tuhan daripada saudara. Dari dulu sampai sekarang saudara suruh doa aja saudara tidak bisa. Sementara orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka belajar dengan giat. Mengejar ketinggalan mereka, saudara, mereka belajar melayani Tuhan. Mengejar ketinggalan mereka. Karena mereka ya baru percaya kepada Tuhan, baru berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, saudara. Sementara saudara sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sudah menjadi Kristen. Tetapi banyak sekali ketinggalan. Saudara, jangan sampai saudara ketinggalan. Teruslah bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya selalu katakan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita yang terbatas. Tuhan tidak terbatas. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara melemahkan spirit saudara dengan berkata, aduh saya nggak bisa. Saudara pasti bisa kalau saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Teruslah bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, saudara, siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Mereka yang tidak bertumbuh. Saudara lihat ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tertinggal nanti adalah orang-orang yang tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah jelas. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi pastikan saudara ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Saudara jadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan sampai kita hanya menguasai teori, saudara. Kita hafal firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara, orang melihat bukan dari teori kita, tapi dari perbuatan kita. Itulah buah hasil dari pertumbuhan iman saudara.
Amin. Jadi pastikan saudara bertumbuh sehat dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu dorong saudara untuk selalu baca firman Tuhan setiap hari, minimal 1 hari 1 ayat. Karena apa saudara? Itu vitamin bagi kehidupan rohani kita. Kita semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin kuat jasmani dan rohani kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat orang-orang yang kelihatannya rohani tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan. Ketika ada persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, mereka lemah, saudara. Mereka nggak kuat. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak bertumbuh dalam firman. Saudara harus baca firman Tuhan, harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Yang ditaburkan itu benih, dan pastikan benih firman itu jatuh ke dalam hati kita yang lembut itu, supaya dia dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang pertumbuhan itu, supaya kita dapat gambaran, dulu puluhan tahun yang lalu kita masih bayi, terus sekarang kita sudah dewasa, sudah tua mungkin, itulah bukti nyata pertumbuhan kita. Amin. Jadi pastikan saudara bertumbuh dalam Tuhan. Dulu saudara masih dilayani, sudah seharusnya kalau saudara sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, sudah 1-2 tahun, saudara itu masih dikatakan bayi rohani. Tapi kalau sudah di atas itu saudara, sudah seharusnya saudara dewasa dalam Tuhan. Amin. Bukan lagi dilayani, sudah seharusnya sekarang saudara terlibat dalam pelayanan. Jangan sampai saudara sudah puluhan tahun jadi Kristen, tetapi saudara masih bayi rohani, masih saja dilayani. Sudah seharusnya dari sudut pandang waktu, saudara sudah seharusnya jadi guru, jadi pengajar, bukan lagi orang yang diajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah berpuluh-puluh tahun, saudara masih diajar, itu menandakan saudara kurang ajar. Saudara sudah puluhan tahun, suruh berdoa nggak bisa, melayani nggak mau. Saudara, itu menandakan saudara sudah kering, sudah mati rohani saudara. Tinggal tunggu dibakar, menyala itu saudara. Bapak Ibu Saudara bertobat. Saudara, dalam pelayanan kami ada baru 4 tahun, orang-orang yang baru percaya pada Tuhan, tapi semangat mereka untuk belajar. Setelah mereka belajar, mereka melayani dengan semangat melebihi daripada orang yang sudah percaya Tuhan sejak dari leluhur mereka. Sudah Kristen dari lahir. Kalah saudara dengan orang-orang yang baru percaya ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Dan tidak cukup hanya bertumbuh, saudara dan saya harus berbuah. Buah itu adalah tindakan, perbuatan saudara dan saya sebagai orang percaya. Orang itu melihat itu bukan mendengar teorimu. Orang di luar sana mau melihat bukti nyata perubahan hidup saudara dan saya. Itu yang mereka mau lihat. Bukan busa-busa mulut saudara bicara tentang teori, tentang firman, tapi kalau saudara nggak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, itu omong kosong semua. Dunia membutuhkan bukti nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya harus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Mereka yang tidak bertumbuh. Yang ketiga, siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Mereka yang tidak beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di ayat 2, perhatikan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti
yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tadi saya katakan. Bapak Ibu Saudara, kita harus beriman. Beriman itu berarti kita yakin, seyakin-yakinnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin dunia meragukan adanya Tuhan, kita membutuhkan mujizat, kita sudah berdoa, puasa, sudah rajin aktif dalam beribadah, dalam pelayanan, tetapi tidak terjadi mujizat. Apa yang kita minta tidak terjadi, apa yang kita doakan Tuhan tidak berikan. Tapi kita masih percaya kepada Tuhan, itu orang yang beriman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti mental anak-anak yang dikasih permen. Dikasih permen senangnya luar biasa, tapi tunggu aja 5 menit, 10 menit, saudara, hilang sukacita mereka. Ada banyak orang Kristen itu seperti itu. Dikasih mujizat senangnya luar biasa, kalau nggak terjadi mujizat, hilang sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman dia tetap percaya walaupun tidak terjadi mujizat dalam kehidupan, doa-doanya tidak dikabulkan, tapi dia tetap percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang adalah satu-satunya jalan yang menuju pada hidup kekal. Dia tetap percaya walaupun dalam kehidupannya dia susah, dia menderita, dia tetap miskin. Tidak seperti yang digambarkan orang-orang di luar sana yang sesat, bahwa orang yang di dalam Tuhan diberkati dengan kekayaan. Saudara, ada banyak orang Kristen kan akhirnya jadi tawar hati karena mereka membanding-bandingkan diri mereka yang sudah Kristen, sudah taat, sudah rajin melayani, tetapi masih tetap susah. Sementara orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah beribadah, tidak takut akan Tuhan, tapi mereka berkelimpahan, mereka kaya raya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa imanmu itu kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang iman, saudara lihat apa yang terjadi dengan para rasul. Apa mereka kurang beriman? Tapi lihat akhir hidup mereka. Mereka jadi martir semua, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara, jangan menggambarkan berkat itu semata-mata finansial, materi. Saudara, berkat itu, saya mau katakan, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Kristus Yesus, Tuhan itu berkat terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalaupun dalam dunia nyata kita menderita, kita susah karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, itu berkat. Berkat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Daripada kita di dunia ini senang, tapi pada akhirnya kita menderita selamanya di api neraka. Bapak Ibu Saudara, banyak orang terjebak dengan itu. Mereka mengklaim bahwa orang yang diberkati itu kaya raya, berkelimpahan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara masuk perangkap iblis, saudara. Dia buat lagi saudara senang sekarang, tapi menderita selamanya. Bapak Ibu Saudara, berkat itu, kalau kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, walaupun kita hidup susah, kita tetap percaya Tuhan Yesus, walaupun tidak terjadi mujizat, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Mereka lah orang-orang yang beriman. Amin. Imannya teguh, tidak goyah, walaupun mereka menderita susah, tapi mereka tetap kuat imannya. Mereka mendapat tempat dalam perhentian Tuhan. Amin. Mereka yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan, mereka yang tidak beriman. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah melihat pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi mereka tidak beriman. Tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang masuk ke tempat perhentian Tuhan. Yang pertama, saudara, kita belajar mereka yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan adalah mereka yang ketinggalan. Mereka yang tidak bertumbuh itu yang kedua, ketika mereka yang tidak beriman. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Saudara dan saya yakin,
Kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan ketinggalan saudara dengan yang lain yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara juga harus terlibat. Jangan ketinggalan. Dan saudara tetap beriman kepada Tuhan Yesus, saudara mendapat tempat dalam perhentian Tuhan. Pastikan saudara bukan orang-orang yang ditolak, tapi diterima Tuhan, masuk ke tempat perhentian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.